Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ini merupakan video refleksi dari kegiatan Lokakarya Toleransi yang baru saja saya ikutin. Lokakarya Toleransi ini merupakan lokakarya bagi sekolah penggerak, khususnya angkatan kedua. Kita langsung aja di topik yang pertama ini. Sebelumnya di Lokakarya Toleransi ini nanti kita akan membahas tentang kebinekaan global, kebinekaan nasional, kebinekaan dalam skala personal, dalam skala sekolah, dan bagaimana caranya menjadi sekolah yang damai. Dalam kegiatan Lokakarya ini kita belajar bersama, dimulai dari diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian melakukan aktivitas bersama dengan peserta yang lainnya, kemudian merefleksi apa-apa kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah sebagai pengalaman pribadi, dan juga memahami konsep, serta yang terakhir adalah mengaplikasikan apa yang sudah menjadi pemahaman kita. Topik yang pertama yaitu tentang kebinekaan global. Capaian pembelajarannya, kita sebagai peserta Lokakarya dilakukan penguatan untuk dapat memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Nah, itulah merupakan capaian pembelajaran dari topik yang pertama. Kegiatan Lokakarya ini dimulai dari diri sendiri dengan menjawab pertanyaan pemantik seperti pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Tentunya manusia akan mengalami keterbatasan, kesulitan, karena pastinya manusia akan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik itu dalam sisi sumber daya alam maupun kebutuhan sebagai aktualisasi diri sebagai manusia. Dalam Lokakarya tersebut kita diberikan pemahaman tentang bagaimana manusia awalnya itu bermigrasi, yaitu perpindahan tempat dari satu tempat menuju tempat yang lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kita mencoba untuk memahami tentang konsep bahwasannya selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Ini dilihat dari beberapa foto-foto grafis yang ditampilkan dalam presentasi Lokakarya Toleransi. Kita juga disuguhkan dengan tampilan grafis yang menunjukkan beberapa negara ataupun kelompok yang memiliki budaya yaitu anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, di sini ada beberapa contoh-contohnya. Salah satunya adalah Indonesia, Filipina, India, Afrika. Tentunya ini merupakan dari sumber paparan materi yang kita terima. Selanjutnya dari kegiatan refleksi, kita merefleksikan dan mendiskusikan bersama dengan peserta Lokakarya. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Tentunya ini akan membuat manusia menjadi lebih sulit dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Apa yang disebut dengan penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Penduduk asli merupakan penduduk yang asal keturunannya, leluhurnya merupakan penduduk awal dari yang menempati daerah tersebut. Apakah yang lahir di tempat itu? Tentu saja tidak. Kita harus melihat dari leluhur dari penduduk tersebut, apakah leluhurnya juga berasal dari tempat yang sama. Jika Anda adalah seorang yang memiliki kewenangan, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Tentunya apabila kita seseorang yang memiliki kewenangan, kebijakan yang kita lakukan adalah kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan migrasi, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan berkebutuhan dengan orang lainnya. Agar manusia dapat hidup berdampingan dengan damai, tentunya kita membuat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat membuat manusia hidup secara teratur, selaras, serasi bersama-sama. Selanjutnya adalah aktivitas kelompok yang dilakukan oleh peserta lokakarya. Di sini kita diharapkan membuat kelompok yang terdiri atas 7 atau 5 orang. Kemudian fasilitator akan memberikan sebuah pertanyaan dengan 2 jawaban dan kita memilih salah satu dalam hati. Setelah aba-aba teriakan jawabanmu, setelah aba-aba teriakan jawabanmu. Kelompok dengan jawaban mayoritas berhak menempelkan jawabannya. Nah, ini kita skip aja. Seperti tim tidur yang mana? Yang lampunya nyala atau lampunya mati? Nah, ini merupakan salah satu perbedaan-perbedaan kita. Kemudian, dalam hal makan bubur, apakah kita termasuk kelompok yang makan bubur dengan diaduk atau bubur yang nggak diaduk? Ya. Ataupun juga kita yang suka artis Rhoma Irama atau Iwan Fals. Nah, permainan tersebut selanjutnya kita diharapkan untuk dapat merefleksikan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa ada rasa khawatir untuk punya pilihan berbeda? Ya, apakah kita khawatir kalau kita milih Rhoma Irama karena rata-rata kita memilih Iwan Fals? Mengapa ada diskriminasi dalam permainan tadi? Diskriminasi apabila kita tidak bisa menghargai pilihan dari rekan kita yang mungkin berbeda sama kita. Tidak ada pilihan yang buruk di antara keduanya. Bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut? Ya, tentu saja peraturan yang dibuat diharapkan bisa membuat setiap peserta untuk tidak takut memilih apapun. Apakah dia tidur dengan lampu yang hidup atau tidur dengan lampu yang mati? Tidak ada hal yang menjadi keburukan di kedua pilihan tersebut. Tergantung kita mau memilih yang mana. Ini adalah konsep tentang keragaman tingkatkan kecerdasan. Jadi ini merupakan keragaman tingkat kecerdasan di mana sebuah pengalaman
yang seragam dan terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Semakin luas pengalaman dan pergaulan, semakin cerdas dia. Hal ini dicontohkan seperti video pada Ijal dan Ijul yang kita dalam video kelengkapan materi toleransi di dalam lokakarya toleransi ini. Sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama, karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan. Baik, demikian di keragaman tingkatkan kecerdasan. Bapak dan Ibu nanti bisa menikmati video dari contoh cerita Ijal dan Ijul. Dari video tersebut kita diminta untuk menuliskan karakter Ijul yang tertutup, pergaulan terbatas eksklusif yang ada pada kota ini, menjadi deskripsi karakter Ijal yang terbuka mau berteman dengan siapa saja, yang jadi mimpi perubahanmu di kota ini. Selanjutnya konsep yang harus dipahami adalah bahwasannya kolaborasi kunci sukses abad ke-21. Sini sampaikan ada 4C kunci sukses di abad 21. Yang pertama adalah kreativitas, communication, critical thinking, dan collaboration. Ini menjadi hal yang penting bagi kita seorang guru untuk dapat membiasakan anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk bisa menerapkan 4C kunci sukses di abad 21 ini. Selanjutnya adalah saatnya kita beraksi untuk dapat menerapkan atau mengaplikasikan hal-hal yang sudah kita pelajari di topik yang pertama. Opsi yang pertama, kita harus cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Kemudian bagaimana dia melihat pendatang? Bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Atau opsi yang kedua yang dapat kita lakukan adalah, yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita, yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri? Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan? Nah, ini menjadi sebuah aplikasi yang dapat menguatkan dari pemahaman kita tentang kebinekaan global, topik 1, lokakarya toleransi ini. Demikian Bapak dan Ibu, topik 1 berkebinekaan global, lokakarya toleransi, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua.